setiap dampak iklim, perubahan iklim itu pasti dirasakan oleh petani. Apalagi kalau menyangkut cuaca ekstrim begitu ya, itu pasti petani akan berpengaruh. Memang secara nasional itu tidak terasa karena mungkin tersebar di mana-mana dan Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai penanggulangan dan juga penanganan yang bisa dilakukan secara lokal dan memang seringkali lokal. Tapi bagi para petani ini pasti akan berpengaruh. Karena petani itu kan lahannya kecil-kecil dan kemudian juga begitu dia terkena dampak apakah itu kekeringan, apa itu banjir, pasti langsung terkena. Berita-berita sudah menunjukkan cuaca ekstrim yang melanda Indonesia adalah cuaca hujan berkepanjangan yang menyebabkan banjir, dan kalau itu menggenangi tanaman pangan seperti padi, maka kalau itu cukup lama genangannya sampai seminggu, pasti itu terjadi puso yang tidak bisa ditanggulangi lagi dan itu akan menimbulkan kerugian besar bagi petani kita. Jadi itu yang saya juga mendapat tambahan penjelasan dari kawan-kawan saya yang di lingkungan BMKG maupun di lingkungan pertanian yang selama ini memantau mereka. Dan saya sendiri dari HKTI juga memantau sebagian dari korban atau akibat cuaca ekstrim ini sudah mencapai mereka, dan ini yang selama ini terjadi dalam waktu akhir-akhir ini. Point of view Anda ataupun Baik. pengamatan Anda begitu ya menghadapi kondisi ataupun Ya. musim basah yang cukup panjang ini dan juga nantinya musim kering yang juga dipotensi ataupun diproyeksikan cukup panjang juga, sebetulnya apa yang dibutuhkan para petani dan diharapkan pemerintah juga tepat begitu sasaran untuk mengambil kebijakan? Petani ini membutuhkan banyak hal gitu ya. Persoalan banjir, kekeringan adalah persoalan di ujungnya. Tapi di hulunya itu ada persoalan benih, pupuk, tadi Pak Anton mengatakan pengairan yang lebih berteknologi, dan kemudian juga penanganan pasca panen. Ini sebenarnya yang dibutuhkan petani dalam kondisi apapun. Dalam kondisi ekstrim, di mana ada perubahan iklim yang juga ekstrim, maka persiapan ini justru harus ditingkatkan. Pada saat kebanjiran, itu persoalan banjir bukan hanya di lahan sawahnya, tapi di infrastruktur lainnya, seperti infrastruktur pengairan dan juga infrastruktur jalan dan jembatan. Nah, ini pasti terganggu. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka stok ini bukan hanya stok untuk pengadaan pangannya, tapi stok untuk pengadaan sarana produksi pertanian. Jadi sarana produksi pertanian itu harus setiap saat ada di tempat terdekat dengan petani, terutama petani-petani yang berisiko terkena bencana. Nah, supaya apa? Supaya pada saat risiko itu bisa diatasi, maka ini bisa dilakukan cepat untuk penanaman kembali. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sejak saat ini. Tadi Pak Anton sudah menyebutkan bahwa Presiden mengantisipasi dari skala makro dan mikro. Nah, ini harus diterjemahkan oleh para pembantunya untuk lebih aktif lagi. Apa sebenarnya persoalan petani? Yang seperti saya sampaikan tadi, persoalan petani itu mulai dari di hulu itu ada sarana produksi pertanian, pupuk, bibit. Nah, kemudian juga pada waktu musim tanam, kalau nanti iklim sudah sedikit atau cuaca sudah sedikit bersahabat, petani bisa menanam kembali. Ditambah lagi, biasanya dalam kondisi seperti itu likuiditas petani juga sulit. Apa yang harus dilakukan? Kredit harus siap setiap saat. Jadi kondisi-kondisi seperti itu harus kita antisipasi dan dipersiapkan, karena bertanam padi atau bertanam tanaman pangan yang sifatnya musiman itu tidak bisa begitu saja tanpa dukungan sarana produksi pertanian yang memadai. Dan yang terakhir tentu saja pada masa-masa tertentu, apakah itu kondisi kekeringan atau terutama pada masa hujan seperti ini, pasca panen harus disiapkan dengan baik. Di mana kalau misalnya kita panen padi pada musim hujan, maka pengeringan menjadi sangat penting. Nah, hal semacam ini juga harus dipersiapkan sejak awal. Apa yang disampaikan Pak Anton tadi, bahwa kita harus aktif untuk selalu
inovatif dengan teknologi baru. Masalah teknologi untuk energi matahari itu harus diperbanyak. Karena dengan adanya energi matahari yang tidak ada listrik, maka pompa bisa berjalan, pengeringan bisa dilakukan, dan hal semacam ini bisa dilakukan oleh pemerintah sejak dini.